Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis ya sudah sampai halaman 6, yaitu pada baris pertengahan. Pembahasan Ad-Durrun Nafis saat ini yaitu membahas tentang perbuatan hamba. Jadi objeknya adalah perbuatan hamba. Kenapa perbuatan hamba? Karena pembahasan di awal itu terkait dengan tauhidul af'al, yaitu mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dalam memahami perbuatan seorang hamba? Nah, maka dalam kajian keislaman ya muncullah ahli kalam atau teologi, ya, pembahasan teologi atau ahli kalam. Perdebatan soal perbuatan hamba ya ini sudah terjadi sejak lama. Ya, ada beberapa madhab yang muncul terkait perbuatan hamba. Seperti ada kelompok yang menganggap hamba itu punya kuasa penuh terhadap perbuatannya. Jadi mau menentukan sukses tidak itu tergantung hamba. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa hamba ini tidak punya perbuatan apa-apa. Yang berbuat ya Allah. Hamba tidak punya perbuatan apa-apa. Maka dalam hal ini Syekh Nafis Al-Banjari membahas tentang sikap para ulama ahli kalam atau disebut mutakalimin, ya, dalam dunia akademis disebut ya ahli teolog, ya. Terkait perbuatan hamba, Syekh Nafis menyebutkan ada 4, ya, 4 ini yang masuk kelompok ahli kalam atau mutakalimin. Nah, di antara 4, ya di atas 4, ya itu ada yang disebut ahlu kasfi, gitu. Nah, nanti kita akan membahas, membedah satu persatu. Yang 4 menurut ahli kalam itu posisi perbuatan hamba seperti apa, ya nanti akan dibahas. Kemudian yang terakhir terkait pandangan ahlu kasfi, ya dalam memandang perbuatan itu seperti apa. Nah, maka di sini perlu pembahasan secara detail, ya. Maka tiap-tiap, ya maksudnya terkait perbuatan hamba itu ya ada beberapa madhab. Ya, di sini Syekh Nafis menyebut ada 4 madhab. Ya, ini disebut ilmu kalam, kemudian orangnya disebut mutakallimin.
Gitu. Objeknya adalah tentang pandangan perbuatan seorang hamba. Madhab yang pertama yaitu kaum yang tidak mengetahui bahwasanya yang berbuat akan segala perbuatan itu dan hanya diiktikotkan oleh mereka itu bahwa yang berbuat akan segala perbuatan yang baru itu hamba jua. Ya. Ini maksudnya dalam melihat objek perbuatan hamba sebatas dipandang bahwa hamba itulah yang melakukan perbuatan. Gitu. Jadi yang dipandang sebatas hamba. Hamba melakukan perbuatan, yaitu perbuatan hamba. Nah, di sini titik kelemahannya tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia melihat manusia bergerak melakukan apapun, yaitu perbuatan manusia. Mungkin secara nalar bisa dipahami. Tapi secara prinsip akidah, nah di sini nanti akan dibahas. Nah, kelompok yang punya paham demikian bahwa perbuatan hamba itu ya perbuatan yang dilakukan oleh hamba, maka kelompok ini disebut kelompok Qadariyah. Ya, jadi Qadariyah itu menganggap manusia punya kuasa dalam melakukan perbuatan. Itu. Jadi apapun aktivitas yaitu perbuatan hamba gitu. Nah, kelemahannya di sini tidak mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paham Qadariyah. Ya, Qadar itu kuasa ya, sehingga disebut paham Qadariyah karena manusia atau hamba dianggap punya kuasa melakukan perbuatan secara mandiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pandangan yang pertama. Kemudian berikutnya yaitu kaum ya bahwa yang memandang segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala sendirinya dan tiada sampai mereka itu kepada yang menyandarkan segala perbuatan itu bagi hamba karena kurang mereka itu daripada derajat kamal, maka tersalahlah mereka itu daripada jalan syariat dengan sebab tiada menyandarkan segala perbuatan hamba itu kepada mereka itu, maka yaitu iktikad zindik. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah madhab yaitu Qadariyah ya, karena dia memandang hanya hamba yang punya kuasa melakukan perbuatan. Kemudian yang kedua ya, yaitu disebut madhab Mu'tazilah ya.
Ini ada beberapa penjelasan ya. 4 madhab ya, ini saya ulang supaya urut. 4 madhab tadi, yang pertama yaitu disebut dengan madhab Mu'tazilah. Yang kedua yaitu madhab Jabariyah. Dan yang ketiga ya yaitu Asy'ariyah ya. Dan yang keempat ya, madhab Ahlu Kasfi ya. Nah, sekarang saya akan ulang lagi ya penjelasan Syekh Nafis Al-Banjari. Yang pertama yaitu kelompok yang punya pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh hamba yaitu perbuatan hamba itu. Nah, kemudian kalau dia berpikir bahwa hamba punya kuasa melakukan perbuatan, ya misalnya orang meyakini bahwa seorang hamba pengen sukses, ya itu tergantung hamba gitu. Nah ini masuk pada kriteria madhab Qadariyah. Kemudian yang kedua ya yaitu orang yang menggunakan akalnya ya, yaitu dengan cara berpikir secara rasional ya. Kelompok Mu'tazilah ini di dalam berpikir lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Maka ketika menurut akalnya itu bisa diterima ya, itu akan menjadi prinsip mereka gitu. Jadi ini yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah ya. Kelompok Mu'tazilah juga sama, karena dia menggunakan akal ya pasti jika manusia pengen sukses ya harus kerja keras gitu, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya kalau kita tidak kerja keras terus nungguin apa lagi gitu. Karena menurut akal mereka ya pengen sukses ya harus kerja keras. Nah ini kelemahannya. Qadariyah dan Mu'tazilah ini tidak melibatkan Allah di dalam perbuatan hamba. Nah, ini yang dianggap ya tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kemudian yang ketiga yaitu madhab Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah itu perbuatan yang dilakukan oleh hamba ya itu harus dipandang, dipahami sebagai ikhtiar seorang hamba yang kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia meyakini bahwa Allah lah yang menggerakkan perbuatan hamba, yang memberikan kesuksesan kepada hamba. Maka seorang hamba ya kalau ingin sukses ya harus bekerja gitu. Yang ketiga ini ada iktikadnya, yaitu punya keyakinan Allah lah yang memiliki kehendak atas perbuatan hamba, namun seorang hamba itu tetap harus usaha dan ikhtiar. Nah, kemudian satu lagi madhab yang disebut dengan Jabariyah.
Jabariyah itu pandangannya bahwa semua perbuatan hamba itu mutlak perbuatan Allah gitu. Hamba itu ya tidak punya perbuatan apa-apa, yang punya Allah. Nah, orang yang memiliki paham Jabariyah, dia tidak begitu semangat untuk usaha dan ikhtiar. Ya, misalnya orang yang terkena penyakit Jabariyah ya, itu akan males-malesan untuk beraktivitas ya mencari maisha duniawi gitu ya. Karena dia terjebak pada pemahaman ya kalau Allah menghendaki saya kaya ya kaya gitu. Jadi tanpa ada usaha dan ikhtiar. Ini Jabariyah. Makanya kalau ada orang mengikuti Jabariyah, ya pandangan keyakinannya, ya merasa semua telah ditetapkan oleh Allah, sehingga seorang hamba kalau dia pengen kaya, ya kalau Allah berkehendak kaya ya dia kaya gitu. Maka orang yang terkena paham Jabariyah ini ya dampaknya ya secara ekonomi dia sulit untuk bisa maju. Karena ya pasti akan muncul penyakit yang namanya kasal malal. Rasa malas itu pasti muncul. Maunya yang enak-enak. Ya karena apa, dalam keyakinannya kalau Allah berkehendak kaya ya kaya gitu. Kalau Allah menghendaki saya dapat rezeki ya pasti Allah akan ngirim rezeki tanpa dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Ini Jabariyah. Kemudian yang Asy'ariyah ya, dia yakin bahwa Allah yang menghendaki perbuatan hamba, karena perbuatan hamba itu dilakukan ya oleh seorang hamba yang tidak tahu akan ketetapan Allah, maka usaha dan ikhtiar ini sebagai wujud dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah menetapkan seseorang itu kaya atau tidak, tapi karena kita tidak tahu, tugas kita hanya usaha dan ikhtiar. Namun usaha dan ikhtiar kita ini ya harus didasari dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan madhab Asy'ariyah. Ini menurut Syekh Nafis ya madhab yang lebih selamat ya dibandingkan madhab yang sebelumnya. Itu. Jadi saya ulang lagi ya. Yang pertama itu adalah Jabariyah, bukan Qadariyah, yang merasa manusia itu punya kuasa gitu. Sehingga sukses dan tidak tergantung manusia. Yang kedua Mu'tazilah, itu dasar yang dijadikan sebagai rujukan itu akalnya. Ya, maka logikanya orang mau sukses ya kerja keras gitu. Jadi lebih beda sedikit dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah ya tidak pakai pertimbangan rasional ya dia yakin bahwa manusia punya kuasa untuk sukses. Itu ya, padahal banyak orang yang merasa dirinya mampu sukses ya ternyata nggak sukses. Banyak yang mau sukses itu harus kerja keras, ternyata banyak yang kerja keras juga nggak sukses gitu. Ini kelemahan dari Qadariyah. Nah, yang Mu'tazilah ini ada tambahan, yaitu argumentasi rasional. Misalnya ya si A itu kaya, sukses, ya dulu pasti kerja keras gitu. Jadi ada pertimbangan rasionalnya, kemudian dia bekerja keras. Nah, yang berikutnya itu Jabariyah.
Jabariyah itu bahwa semua perbuatan itu bersumber dari Allah. Manusia nggak punya kuasa apa-apa gitu. Artinya seorang hamba ini kalau memang dikehendaki oleh Allah kaya, yang pasti kaya sekalipun dia tidak tidur misalnya. Ini Jabariyah. Ya akhirnya nggak mau kerja, nggak mau kuliah, nggak mau dzikir ya. Kalau Allah menghendaki saya ma'rifah ya pasti ma'rifah gitu. Lah orang yang terjebak pada Jabariyah ini kalau sudah bulat itu sulit untuk keluar. Karena ketika dia kerja kemudian paham Jabariyahnya masuk, lah ngapain kita kerja capek-capek? Kalau Allah menghendaki saya kaya ya pasti kaya gitu. Akhirnya semangat produktivitas kerjanya melemah. Ini efek dari paham Jabariyah. Kalau yang paham Qadariyah terlalu menggebu-gebu. Kok itu biasanya para motivator. Pengen sukses ya tergantung kita gitu. Padahal banyak yang sudah merasa dirinya kerja keras toh nggak sukses juga gitu. Lah yang menjadi prinsip kita itu yang Asy'ariyah. Ya kita sebagai hamba ya punya kewajiban usaha dan ikhtiar. Namun usaha dan ikhtiar kita ya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa harus dipasrahkan kepada Allah? Ya karena Allah yang punya kuasa. Andai diberikan kesuksesan, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Andai misalnya belum diberikan kesuksesan, ya sabar. Karena Allah punya kehendak. Mungkin ini baik menurut Allah untuk hambanya. Gitu. Lah, di antara madhab tadi, ya Asy'ariyah inilah yang recommended ya di sini dijelaskan yang bisa diterima, yang i'tiqadnya selamat dunia dan akhirat. Jadi artinya ada proses usaha dan ikhtiar kemudian dipasrahkan kepada Allah. Soal hasil atau tidaknya ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ini adalah madhab ahlu kasfi. Lah madhab ahlu kasfi ini memiliki pandangan yang terbuka gitu. Jadi misalnya tadi dari Asy'ariyah, seorang hamba ya misalnya melakukan satu perbuatan aktivitas, berangkat kerja misalnya. Ya, kalau Asy'ariyah kan ya dia berangkat kerja ya dalam proses bekerjanya ini ada kepasrahan kepada Allah itu, sehingga tidak mengandalkan keakuan, masih yakin ada Allah. Nah dari i'tiqad Asy'ariyah inilah ya kemudian dinaikkan sedikit ya menjadi tauhidnya ahli kasfi, yaitu pada saat dia memiliki keyakinan ketika berangkat dari rumah menuju kantor ya itu sudah punya kesadaran bahwa dirinya itu sebagai hamba yang tidak punya daya kuasa apa-apa. Dia sudah melihat ke dalam diri ya, saya ini ya sebagai hamba tidak punya daya kuasa. Saya bisa hidup ya karena ada ruh, dan ruh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ini ada di dalam diri saya, maka seluruh ya organ dalam tubuh kita menjadi berfungsi. Mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, kemudian tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Lah semua aktivitas jasmani ini sumber utamanya adalah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kalau nggak ada ruh, ya pasti semua nggak bisa bergerak gitu. Jadi di situ ahli kasfi sudah mulai melihat ke dalam diri, oh diri saya ternyata ya tidak punya daya kuasa apa-apa, karena mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, semua bisa beraktivitas karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Maka ketika dia beraktivitas ke kantor, pandangannya itu sudah bismillah, ya, bersandar kepada Allah, tawakkaltu ala Allah, ya, berpasrah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan, ya, kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia berangkat ke kantor, itu sudah punya prinsip keyakinan, kita kan sebagai hamba ibarat wayang, ya wayang ya sakder mau ngelampai, ya kita digendaki menjadi orang profesional, pergi harus berangkat kantor, ya sudah kita jalanin saja, wong itu kehendak dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, pandangan inilah yang disebut pandangan ahlu kasfi. Jadi ahlu kasfi yaitu orang yang memandang secara kasaf soal hakikat hamba yang melakukan aktivitas tadi, dipandang dari asal usulnya bahwa hamba bisa berbuat ya karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Jadi kalau dianalogkan, wayang itu tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak, ya kemudian bisa ngomong, ya hakikatnya yang menggerakkan wayang, kaki, tangan, lesan adalah sang dalang. Nah ini yang disebut pandangan ahlu kasfi. Namun demikian, setelah pemahamannya sampai pada ahlu kasfi ini, harus hati-hati, harus ditutup secara rapi. Yaitu ketika setelah kita memahami tentang hakikat perbuatan tadi, ternyata sumbernya dari Allah, kita sebagai hamba seperti wayang. Nah, di sini harus ada batas yang harus dipahami dalam memahami hakikat perbuatan. Secara hakikat, ya, perbuatan seorang hamba yang pergi ke kantor, ya, semua hakikatnya bersumber dari Allah, iya. Tapi ketika dia sebagai manusia, ya, yang bermasyarakat, gitu, maka pakailah yaitu adabus syariah, adab yang terkait dengan syariat. Contoh, ketika berkomunikasi, ya, dengan siapapun, yang keluar adalah bahasa syariah. Itu contoh misalnya dia pergi ke kantor kemudian lagi ngobrol, itu yang sifatnya hakikat nggak boleh untuk diungkapkan secara dzahir. Itu contoh, wah saya ini ya semua digerakkan oleh Allah, termasuk saya ke kantor gitu. Jadi sudah Allah terus ngomongannya, tidak bisa memilah bahwa hakikat tentang perbuatan itu cukup di dalam iktikad kita. Tapi ketika berkomunikasi menggunakan adab syariat, bagaimana? Ya alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah bisa berangkat kerja. Gitu. Jadi menyandarkan kepada Allah, kemudian ya berangkat kerja itu adalah dirinya. Karena apa? Ini perbuatan yang dinisbatkan kepada hamba, tapi hakikatnya, i'tiqadnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang praktek yang ideal itu.
Jangan sampai latah tadi ke kantor. Wah, ini semua karena Allah, ini semua karena Allah. Ya kalau mimpin perusahaan ya semua disandarkan kepada Allah, nanti karyawannya pada ambil barang yang bukan haknya atau datang semuanya sendiri dengan pandangan semua kembali kepada Allah, ya perusahaannya bisa bangkrut. Ya. Ketika bangkrut ya jangan salahkan ilmunya, pemahamannya yang salah. Ya kalau dia bisa memilah pemahaman hakikat secara baik, ya dia akan bekerja secara profesional. Berkaitan dengan urusan kerja sudah ada aturan, berangkat jam sekian, siapapun karyawan harus disiplin. Ya, seandainya tidak datang pada jam tersebut, ya harus ditegur, karena ini wilayah syariat, wilayah aturan. Jangan lantas dipandang semua hakikat. Oh ini belum datang ya karena dikehendaki Allah. Nah ini kalau pola pemahamannya seperti ini akan terjebak pada Jabariyah tadi. Ya sehingga ya bubar kantornya kalau orang yang kerja di kantor semua berpaham pada Jabariyah tadi. Semua ini Allah, semua Allah, semua Allah. Ya enggak kerja disandarkan kepada Allah. Nah, kemudian korupsi ya disandarkan kepada Allah. Ini yang salah memahami dan salah prakteknya. Maka dalam memahami madhab Al-Kaswi tadi harus proporsional. Jadi ketika memandang perbuatan seorang hamba ya yang melakukan aktivitas itu iktikad kita itu sudah terkoneksi. Langsung ingat Allah. Si A, si B, si C yang diingat langsung Allah. Karena si A ini bisa beraktivitas ya karena ada ruh dan ruh itu min amri Rabbi. Nah, tapi ketika berkomunikasi ya harus menggunakan tadi adab syariat, menggunakan bahasa komunikasi. Ya, kalau dia di kantor ya pakai aturan kantor. Itu. Jangan dicampur aduk antara wilayah hakikat dengan wilayah syariat, ya maka rusaklah itu. Karena banyak orang yang paham ilmu hakikat, ya tidak utuh, kemudian dampaknya apa? Ya bekerja males itu. Terus nanti karena apa? Kenapa males? Ya kalau Allah menghendaki saya kaya, padahal ini nafsunya, gitu. Terus berbahaya lagi kalau misalnya sudah berkaitan dengan ibadah. Sholat jadi males, subuh jadi males. Alasannya apa? Ya Allah lagi menghendaki saya males. Ini Jabariyah lagi. Akhirnya rusaklah ya aktivitas ya duniawi ya terkait dengan maisha karena kerja males, sholat juga males itu. Yang berbahaya lagi ya misalnya ada godaan ya, misalnya ada buah mangga tetangga ya dia lewat, itu kan milik Allah gitu kan. Lah padahal ini dia sadar bahwa mangga itu ya milik Allah, tapi mangga itu berada di tanah orang. Berarti secara hukum syariat itu menjadi wilayah pemiliknya. Kalau kita mau ambil bahasa syariatnya ya harus ngomong gitu. Tidak boleh langsung tiba-tiba ambil dengan keyakinan oh ini milik Allah juga. Ya kalau konsekuen nanti terus orangnya lihat ditimpuk pakai batu ya kembalikan juga kepada Allah. Kan resikonya berat gitu. Lah godaan orang yang memahami hakikat banyak yang terpleset itu di sini. Terlebih nanti kalau terhadap misalnya perbuatan fahsyak dan mungkar gitu ya. Tiba-tiba ada teman yang nawarin minum-minuman alkohol ya. Ilmunya hakikat lagi masuk, wah ini kan ya disediain oleh Allah gitu kan. Ini fasilitas dari Allah. Nah itu nggak bisa memilah bahwa ini ada hawa nafsu di dalam diri kita. Kalau dia menginginkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya ditahan.
Itu. Ditambah lagi ada kemaksiatan. Kemudian dinisbatkan lagi dengan ilmu hakikat. Wah, ini kan rezeki dari Allah. Wah, ini sudah salah kaprah. Nah, ini bahayanya kalau sudah paham ilmu hakikat tidak bisa menundukkan secara proporsional antara syariat dan hakikat, maka akhirnya menjadi malapetaka dan menjadi fitnah. Itu. Nah, penjelasan uraian yang utuh seperti ini ya, ini harus dipahami oleh para salik di dalam memahami perbuatan seorang hamba. Jadi jangan mengikuti Qadariyah dan Mu'tazilah, karena kalau mengikuti Qadariyah dan Mu'tazilah ya kita akan menganggap diri kita hebat kemudian melupakan Allah. Andai dia sukses, dia semakin sombong. Karena apa? Merasa dirinya hebat. Ini semua hasil kerja keras saya. Ini bahayanya kalau mengikuti paham Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang kedua, kalau kejebak dengan Jabariyah lebih bahaya lagi. Karena dianggap semua kan sudah ditentukan oleh Allah. Kalau saya dikehendaki oleh Allah kaya, ya kaya. Tanpa harus kerja, ngapain repot-repot gitu. Ya, ngapain zikir, ngapain ngaji, ngapain sholat. Kalau Allah menghendaki saya ma'rifah, ya ma'rifah. Ini bahayanya orang yang terjebak, terseret pada paham Jabariyah. Kalau diikuti merusak, ya kerja semakin males, sholat juga males. Kemudian ada perbuatan fasak dan mungkar, nafsunya muncul. Kemudian dengan pembenaran ilmu hakikat, oh ini kan dikehendaki oleh Allah, ini kan didatangkan oleh Allah. Padahal sudah jelas itu perbuatan fahsya dan mungkar. Itu ya, ini bahayanya kalau memahami hakikat tidak utuh disiplin antara wilayah hakikat yang mana, wilayah syariat yang mana. Maka penjelasan Syekh Nafis kalau dipegangin oleh para salik, ya insya Allah pemahamannya akan utuh, ya proporsional antara syariat dan hakikat, sehingga nampak kokoh di dalam ibadahnya. Syariat yang berhakikat, ya hakikat yang bersyariat. Jangan sampai dua hal ini ada yang hilang. Kalau syariat tok, ya repot juga karena mudah fasik. Tapi kalau hakikat tok, ya mudah menjadi zindik. Yang ideal antara hakikat dan syariat ini harus sejalan seiring. Ya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan membawa manfaat dalam memahami hakikat perbuatan seorang hamba.